Buya Hamka yang lahir dengan nama lengkap Abdul Malik Karim Amrullah, dikenal sebagai sastrawan Indonesia, budayawan, serta ulama. Nama Buya Hamka seakan sudah tidak asing didengar. Menurut catatan sejarah, ia memiliki banyak peranan penting pada bangsa. Dirangkum berbagai sumber, berikut profil Buya Hamka serta jejak karirnya yang masih bisa dikenang. Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah, lahir di Agam, Sumatera Barat, pada tanggal 17 Februari tahun 1908. Ia merupakan putra dari pasangan Abdul Karim Amrullah dan Siti Safiyah. Kehidupan pribadi Hamka dididik penuh dalam ajaran Islam karena ayahnya seorang ulama di tanah Minangkabau. Sementara ibunya berlatar dari keluarga seniman. Ketika remaja, sang ayah sempat mendaftarkannya ke Tawalif Sumatera, yaitu sekolah Islam modern pertama di Indonesia. Namun ia memutuskan pindah ke Jawa Tengah pada 1922 untuk merantau dan belajar tentang pergerakan Islam modern ke sejumlah tokoh. Salah satunya, Hos Cokroaminoto. Setelah cukup lama merantau, Hamka kembali ke Padang Panjang dengan fokus mengurus persyarikatan Muhammadiyah. Dikarenakan pada masa itu ia belum bergelar diploma, Hamka melanjutkan pendidikan bahasa Arab sekaligus belajar mengkaji lebih dalam ilmu agama Islam ke Mekah. Atas saran salah seorang teman dari Indonesia yang juga berada di Mekah yaitu Agus Salim, Hamka kembali pulang ke tanah air untuk berkarir sebagai penulis. Dengan bahasa Arab yang dipelajarinya, Hamka mendalami sejarah Islam dan sastra secara otodidak. Kembali ke tanah air, Hamka merintis karir sebagai wartawan sambil bekerja sebagai guru agama di Delhi. Setelah menikah, ia kembali ke Medan dan menerbitkan majalah pedoman masyarakat. Lewat karyanya di bawah lindungan Ka'bah dan tenggelamnya kapal Van der Wijk, nama Hamka melambung sebagai sastrawan. Malik sering menempuh perjalanan jauh sendirian, berkelana ke sejumlah tempat di Minangkabau. Ayahnya memberinya julukan, si Bujang Jauh, karena ia selalu menjauh dari orang tuanya sendiri. Dalam usia baru menginjak 15 tahun, Malik telah berniat pergi ke Pulau Jawa. Ia melarikan diri dari rumah, tanpa diketahui ayahnya dan hanya pamit kepada anduangnya di Maninjau. Pada Juli tahun 1924, Malik kembali memulai perjalanannya ke Jawa. Ia menumpang di rumah Mara Intan sesama perantau Minang dan bertemu adik ayahnya, Jafar Amrullah di Yogyakarta. Pamannya itu membawanya ke tempat Ki Bagus Hadikusumo untuk belajar tafsir Al-Quran. Hamka menemukan keasyikan belajar dengan Ki Bagus yang mengupas makna ayat-ayat Al-Quran secara mendalam. Dari Ki Bagus, Malik mengenal Sarekat Islam dan bergabung menjadi anggota. Melalui kursus-kursus yang diadakan Sarekat Islam, ia menerima ide-ide tentang gerakan sosial dan politik. Di antara gurunya waktu itu adalah Hos Cokroaminoto dan Suryo Pranoto. Cokroaminoto menaruh perhatian kepada Malik karena semangatnya dalam belajar. Malik mengikuti kelas dengan tekun, sering bertanya dan menyalin pelajaran yang didapatnya. Pergerakan Islam di Jawa telah memberi pengaruh besar bagi Malik. Dari pengalamannya di Yogyakarta, ia menemukan Islam sebagai suatu yang hidup, suatu perjuangan, dan suatu pendirian yang dinamis. Ketika perhatian umat Islam di Minangkabau terseret pada perdebatan praktik ritual Islam, ia mendapati organisasi dan tokoh-tokoh pergerakan di Jawa memusatkan diri pada perjuangan untuk memajukan umat Islam dari keterbelakangan dan ketertindasan. Setelah melewatkan waktu 6 bulan di Yogyakarta, Malik bertolak ke Pekalongan untuk bertemu dan belajar kepada kakak iparnya, Ahmad Rashid Sutan Mansur. Pertemuannya dengan Sutan Mansur mengukuhkan tekadnya untuk terjun dalam perjuangan dakwah. Dari kakak iparnya, Malik mendapatkan kesempatan mengikuti berbagai pertemuan Muhammadiyah dan berlatih berpidato di depan umum. Pada penghujung 1925, pengurus besar Muhammadiyah di Yogyakarta mengutus Sutan Mansur ke Minangkabau. Sejak itu, Malik selalu mendampingi Sutan Mansur berdakwah dan merintis cabang Muhammadiyah. Bersama Sutan Mansur, ia ikut mendirikan Muhammadiyah di Pagar Alam, Lakitan, dan Kurai Taji. Ketika Syekh Jalaluddin Rajo Enda IV angkat, menggantikan Syekh Muhammad Jamil Jaho sebagai Ketua Muhammadiyah Cabang Padang Panjang, Malik diangkat sebagai Wakil Ketua. Dalam kepengurusan Muhammadiyah, ia menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah Padang Panjang dan merangkap sebagai pimpinan Tabligh School, setingkat madrasah sanawiyah yang diadakan Muhammadiyah. Sebagai wadah pembentukan kader-kader Muhammadiyah, mata pelajaran Tabligh School berkisar tentang kepemimpinan, strategi dakwah, dan penyebaran dakwah Muhammadiyah. Malik mengajar bersama Sutan Mansur dan Sutan Mangkuto. Ketika Kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo pada awal 1929, Malik datang sebagai peserta. Sejak itu, ia tidak pernah absen menghadiri Kongres Muhammadiyah berikutnya. Dalam kunjungannya di Solo,
ia bertemu dengan tokoh pimpinan Muhammadiyah, Fakhruddin. Hamka menyebut Fakhruddin sebagai salah seorang yang mempengaruhi jalan pikirannya dalam agama. Keberanian dan ketegasannya menjadi pendorong bagi saya untuk berani dan tegas pula. Dalam perjalanannya di Bandung, Hamka bertemu Hasan dan Muhammad Natsir. Ketika Muhammadiyah mengadakan kongres di Bukit Tinggi pada 1930, Malik berpidato tentang agama Islam dalam adat Minangkabau. Dalam kongres yang bersifat nasional, baru Hamka sebagai pembicara yang mencoba mempertautkan adat dengan agama. Pada 1934, ia kembali ke Padang Panjang. Malik diserahi untuk memimpin Kuliatul Mubalain sebagai ganti Tabligh School yang mengalami kemunduran sepeninggalnya. Melalui Kuliatul Mubalain, ia mengajarkan murid-muridnya berpidato dan mengarang. Pada 1934, ia diangkat menjadi anggota Majelis Konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah, yang meliputi Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Setelah Jepang mengambil alih kekuasaan penjajah Belanda dan menduduki Medan pada tanggal 13 Maret tahun 1942, majalah Pedoman Masyarakat berhenti terbit. Sembari memfokuskan perhatiannya memimpin Muhammadiyah, Hamka berusaha mempertahankan Muhammadiyah dari pembubaran. Kedudukan Hamka sebagai tokoh Muhammadiyah menjadi perhatian Jepang. Pada 1944, Jepang mengangkatnya menjadi anggota Chuo Sangiin, yaitu menjadi penasehat dari Chuokan Sumatera Timur Letnan Jenderal T. Nakashima. Ia menerima pengangkatannya karena percaya dengan janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Namun, sikap kompromal dan kedudukannya dalam pemerintahan pendudukan menyebabkan Hamka terkucil, dibenci, dan dipandang sinis oleh masyarakat. Hal ini membuatnya meninggalkan Medan dan kembali ke Padang Panjang. Hamka tiba di Aur Tajungkang, Bukit Tinggi pada tanggal 14 Desember tahun 1945. Kembali ke Sumatera Barat, Hamka menulis untuk membuktikan bahwa dirinya bukan kaki tangan penjajah, melainkan bagian dari rakyat yang menginginkan perubahan. Pada masa ini terbit buku-bukunya, seperti Islam dan Demokrasi, Revolusi Pikiran, Revolusi Agama, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, dan Dari Lembah Cita-Cita. Ketika berlangsung konferensi Muhammadiyah di Padang Panjang pada tanggal 22 Mei tahun 1946, Hamka terpilih sebagai Ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat, menggantikan SY Sultan Mangkuto, yang diangkat menjadi Bupati Solok. Posisi sebagai Ketua Muhammadiyah membuat Hamka mempunyai banyak kesempatan mengunjungi cabang-cabang Muhammadiyah untuk meningkatkan kegiatan penyiaran Islam. Kiprah Hamka dalam perjuangan nasional kian meningkat berbarengan dengan terjadinya Perang Revolusi menentang kembalinya Belanda ke tanah air. Selama Perang Kemerdekaan, Hamka bersama para pemimpin dan para pejuang lainnya ambil peranan melawan Belanda. Menurut M. Zita, seorang jurnalis yang mengikuti perang gerilya pasca kemerdekaan, Hamka melakukan kegiatan Tabligh Revolusi. Ia menjadi penghubung krusial di antara ulama dengan kelompok-kelompok pejuang. Hamka memimpin Barisan Pengawal Nagari dan Kota, BPNK, pasukan rakyat yang besar sekali peranannya, dalam perang gerilya melawan pasukan Belanda di Sumatera Barat. Ia bergerilya masuk keluar hutan, mengelilingi hampir seluruh nagari di Sumatera Barat dan Riau untuk mengobarkan semangat perjuangan. Tatkala Front Pertahanan Nasional, FPN, dibentuk secara resmi di Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus tahun 1947, Hamka ditunjuk oleh Muhammad Hatta sebagai salah seorang pimpinan. Bersama-sama dengan pimpinan FPN lain, yaitu Hatip Sulaiman, Rasuna Said dan Karim Halim, FPN di Sumatera Barat berhasil menghimpun tidak kurang dari 500.000 pemuda yang berusia antara 17 sampai 35 tahun. Saat tentara Belanda menduduki Padang Panjang tahun 1948, Hamka mengungsikan keluarganya ke Sungai Batang. Ia diangkat sebagai pegawai Kementerian Agama yang pada waktu itu menterinya dipimpin Kiai Haji Wahid Hashim. Ia diserahi tugas mengajar di beberapa perguruan tinggi Islam. Di antaranya Universitas Islam Jakarta, PT AIN Yogyakarta, sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Universitas Muslim Ujung Pandang. Berstatus sebagai pegawai pemerintah, ia terjun dalam kancah politik. Ia bergabung dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi. Namun, aktivitasnya di dunia politik belakangan menyebabkannya harus mengundurkan diri sebagai pegawai Departemen Agama. Soekarno meminta para pegawai untuk memilih tetap menjadi pegawai atau anggota partai. Pada pemilihan umum 1955, ia terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante mewakili Jawa Tengah. Hamka tampil sebagai salah seorang penanggap pidato Presiden Soekarno berjudul Republika, yang mengajak kembali ke UUD 1945 dan ide Kabinet Kaki 4.
ia menolak gagasan Presiden Soekarno yang akan menerapkan demokrasi terpimpin. Pada tanggal 30 November tahun 1967, pemerintah Indonesia menggagas diadakannya musyawarah antar agama. Dalam musyawarah yang dihadiri pemuka agama yang diakui secara resmi di Indonesia, pemerintah mengusulkan pembentukan badan konsultasi antar agama, dan pernyataan bersama dalam piagam yang isinya antara lain, menerima anjuran Presiden agar tidak menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain. Badan konsultasi antar agama berhasil dibentuk, tetapi musyawarah gagal menyepakati penandatanganan piagam yang diusulkan pemerintah. Perwakilan Kristen merasa berkeberatan sebab piagam tersebut dianggap bertentangan dengan kebebasan penyebaran Injil. Dalam pidatonya, Albert Mangaratua Tambunan menyampaikan pendirian umat Kristiani bahwa menyebarkan pekabaran Injil kepada orang yang belum Kristen adalah titah ilahi yang wajib dijunjung tinggi. Setelah bebas dari penjara, Hamka menjadi perwakilan Indonesia dalam beberapa pertemuan internasional. Pada 1967, ia berkunjung ke Malaysia atas undangan Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman. Pada 1968, ia menghadiri peringatan Masjid An-Nabah di Aljazair. Dari Aljazair, ia mengunjungi beberapa negara seperti Spanyol, Roma, Turki, London, Saudi Arabia, India, dan Thailand. Pada 1969, bersama Kiai Haji Muhammad Ilyas dan anggota Dewan Pertimbangan Agung DPA Anwar Cokro Aminoto, Hamka mewakili Indonesia dalam KTT Islam membahas konflik Palestina-Israel di Rabat, Maroko. Dalam Musyawarah Alim Ulama se-Indonesia di Jakarta pada tanggal 30 September tanggal 4 Oktober tahun 1970, Pusat Dakwah Islam Indonesia, organisasi bentukan pemerintah, mengapungkan gagasan pembentukan Majelis Ulama. Meskipun mendapatkan dukungan Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan, sejumlah ulama dan tokoh Islam, seperti Muhammad Natsir dan Kasman Singodimedjo melihat bahwa, lembaga itu, hanya akan menguntungkan pemerintah ketimbang umat Islam. Namun, Hamka memandang penting pembentukan Majelis Ulama perlu sebagai jembatan pemerintah dan umat Islam. Menurutnya, Majelis Ulama dapat mengurangi rasa curiga antara pemerintah dan umat Islam. Mereka berani mengkritik perbuatan pemerintah yang salah menurut keyakinannya, walaupun karena ketegasan pendiriannya itu, ia akan dibenci oleh penguasa. Sebaliknya ia pun berani membela satu langkah pemerintah yang dianggapnya menempuh jalan yang benar, walaupun karena itu ia pun akan dibenci oleh rakyat, tulis Hamka dalam Panji Masyarakat pada tanggal 1 Juli tahun 1974. Pada 1971, Hamka menghadiri seminar Islam di Aljazair, dengan membawa paper tentang Muhammadiyah di Indonesia. Pada tanggal 8 Juni tahun 1974, Hamka menerima gelar kehormatan honoris causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Pada 1975, ia menghadiri muktamar masjid di Mekah. Ketika Majelis Ulama Indonesia terbentuk pada tanggal 26 Juli tahun 1975, Hamka dipilih secara aklamasi sebagai ketua. Pada hari itu pula, Hamka berpidato pertama kali sebagai ketua MUI. Ketika ia menyampaikan pidato saat pelantikan dirinya, Hamka menyatakan bahwa dirinya bukanlah sebaik-baiknya ulama. Ia menyadari bahwa dirinya memang populer, tapi kepopuleran bukanlah menunjukkan bahwa saya yang lebih patut. Ia menjelaskan posisi MUI dengan pemerintah dan masyarakat terletak di tengah-tengah, laksana kue bika, yang dibakar api dari atas dan bawah. Api dari atas ibarat harapan pemerintah, sedangkan api dari bawah wujud keluhan umat Islam. Meski berbagai pihak waktu itu sempat ragu apakah Hamka mampu menghadapi intervensi kebijakan pemerintah Orde Baru, ia berhasil membangun citra MUI sebagai lembaga independen dan berwibawa untuk mewakili suara umat Islam. Sebagai ketua MUI, ia meminta agar ia tidak digaji. Ia memilih menjadikan Masjid Agung Al-Azhar sebagai pusat kegiatan MUI, tidak berkantor di Masjid Istiqlal. Selain itu, ia meminta agar diperbolehkan mundur, apabila nanti ternyata sudah tidak ada kesesuaian dengan dirinya, dalam hal kerjasama antara pemerintah dan ulama. Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Soeharto sejak mulai berdirinya Majelis Ulama Indonesia selalu menganjurkan, agar di Indonesia terdapat kerukunan hidup beragama. Hamka sebagai Ketua MUI pada tanggal 21 September tahun 1975, menerangkan kepada 30 utusan ulama yang hadir, bahwa Islam mempunyai konsepsi yang terang dan jelas di dalam surat Al-Mumtahinah ayat 7 dan 8, bahwa orang Islam disuruh berlaku adil dan hidup rukun dengan mereka, asal saja mereka itu tidak memerangi kita dan mendesak kita, untuk keluar dari tanah air kita sendiri. MUI telah menerima anjuran pemerintah tentang kerukunan umat beragama.
Pada 1978, Hamka berbeda pandangan dengan pemerintah. Pemicunya adalah keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf untuk mencabut ketentuan libur selama puasa Ramadan, yang sebelumnya sudah menjadi kebiasaan. Pada tanggal 7 Maret tahun 1981, MUI mengeluarkan fatwa tentang keharaman perayaan Natal bagi umat Islam, menyusul banyaknya instansi pemerintah menyatukan perayaan Natal dan Lebaran, lantaran kedua perayaan itu berdekatan. Hamka membantah perayaan Natal dan Lebaran bersama sebagai bentuk toleransi. Yan S. Aritonang dalam Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia mencatat, Hamka menyebut perayaan Natal dan Lebaran bersama, bukan bentuk toleransi, tetapi memaksakan kedua penganut Islam dan Kristiani menjadi munafik. MUI memfatwakan mengikuti upacara Natal bagi umat Islam hukumnya haram. Namun, keluarnya fatwa MUI menuai kecaman dari pemerintah. Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara meminta fatwa MUI dicabut, karena dianggap mengusik kerukunan antara umat Islam dan Kristen. Menurut Ketua Komisi Fatwa Syukri Ghazali, sebagaimana dikutip Tempo, fatwa itu sebenarnya dibuat, agar Departemen Agama menentukan langkah dalam menyikapi Natalan Lebaran yang kerap terjadi. Namun, fatwa itu menyebar ke masyarakat sebelum petunjuk pelaksanaan selesai dibuat Departemen Agama. Menyikapi hal itu, Hamka mengeluarkan surat keputusan SK mengenai penghentian edaran fatwa. Dalam surat pembaca yang ditulis dan dimuat oleh Kompas tanggal 9 Mei tahun 1981, Hamka menjelaskan SK itu tak mempengaruhi kesahihan fatwa tentang perayaan Natal. Fatwa itu dipandang perlu dikeluarkan sebagai tanggung jawab para ulama untuk memberikan pegangan kepada umat Islam dalam kewajiban mereka memelihara kemurnian akidah Islamiyah. Menanggapi tuntutan pemerintah untuk mencabut fatwa, Hamka memilih meletakkan jabatan sebagai Ketua MUI. Dalam buku Mengenang 100 Tahun Hamka, Sobau Surur mencatat perkataan Hamka. "Masak iya saya harus mencabut fatwa," kata Hamka sambil tersenyum sembari menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua MUI, kepada Departemen Agama. Mundurnya Hamka dari MUI mengundang simpati masyarakat Muslim pada umumnya. Kepada seorang sahabatnya, M. Yunan Nasution, Hamka mengungkapkan, "Waktu saya diangkat dulu tidak ada ucapan selamat, tapi setelah saya berhenti, saya menerima ratusan telegram dan surat-surat yang isinya mengucapkan selamat." Kiprahnya di berbagai bidang, membuat ketokohan Buya Hamka banyak dikenal orang berkat pemikirannya yang membawa pengaruh baik serta menciptakan sejumlah karya. Ilmu pengetahuannya tinggi, berkarakter peduli kepada sesama umat, menjadikannya tidak hanya terkenal di kalangan nasional saja, melainkan hingga ke Malaysia dan Timur Tengah. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak pernah mengatakan bahwa Buya Hamka bukan hanya milik bangsa Indonesia, tapi juga kebanggaan bangsa Asia Tenggara. Mengutip profil Buya Hamka di laman Muhammadiyah, beliau wafat pada tanggal 24 Juli tahun 1981, dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, mendapat penghargaan pahlawan nasional. Untuk mengenang jasanya, nama Buya Hamka pun diabadikan sebagai nama perguruan tinggi yaitu Universitas Muhammadiyah Hamka. Tanpa melalui pengadilan, ia dipenjara oleh sahabatnya, Bung Karno, seorang presiden dan juga panglima besar revolusi Indonesia. Buya dipenjara karena tidak setuju dengan pemikiran Soekarno soal Nasakom, atau kepanjangan dari nasionalisme, agama, Islam, dan komunisme. "Bagi saya, agama Islam tak dapat dicampur dengan komunis. Tidak mungkin," kata Buya Hamka. Ia pun menentang keras pemikiran Soekarno melalui kampanye terbuka, baik saat berdakwah maupun dalam pertemuan-pertemuan terbuka. Justru dari balik jeruji penjara, Buya Hamka menyelesaikan sebuah karya besar. Tafsir Al-Azhar, itulah salah satu mahakarya dari Buya Hamka, yang ia kerjakan di dalam penjara. Karya tersebut dihargai dengan gelar profesor dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Tafsir 30 juz isi Al-Quran dengan bahasa yang ringan sehingga mudah dipahami. Menakjubkan, karena ia menyelesaikannya di dalam penjara. Meski Hamka pernah dipenjara karena dituduh berencana membunuh Soekarno, pada akhirnya Hamka pula yang menjadi imam salat jenazah saat Bung Karno berpulang, tanpa memikirkan dendam sedikit pun. Kisah itu tertuang dalam buku memoir tentang Hamka berjudul Ayah, Kisah Buya Hamka, 2013, yang ditulis oleh sang anak, Irfan Hamka. Irfan mengungkapkan, sang ayah sempat dipenjara selama 2 tahun 4 bulan atas perintah Soekarno karena dituduh merencanakan pembunuhan proklamator itu. Tidak hanya itu, buku-buku karangan Ketua Pertama Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu pun dilarang terbit dan beredar.
Hamka meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 24 Juli tahun 1981, pukul 10.37 waktu Indonesia Barat, dalam usia 73 tahun. Jenazahnya disemayamkan di rumahnya di Jalan Raden Fatah 3. Di antara pelayat yang hadir untuk memberi penghormatan terakhir yakni Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Adam Malik, Menteri Negara Lingkungan Hidup Emil Salim, dan Menteri Perhubungan Azwar Anas yang menjadi imam salat jenazahnya. Jenazah Hamka dibawa ke Masjid Agung Al-Azhar dan disalatkan lagi, sebelum dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan, dipimpin Menteri Agama Alam Syah Ratu Perwira Negara.